murid-murid Ibu yang terpelajar, Assalamualaikum. Pada video kali ini kita masih membahas buku Bahasa Inggris When English Rings a Bell untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, pada video kali ini materi kita adalah terkait dengan the people do in different places. Dan ini masih bagian dari chapter 4. So, my awesome student, are you ready to study about this material? Let's start studying together. Alright, my student, silakan buka buku halaman 91 pada buku When English Rings a Bell. Kita baca perintahnya. We will tell what the people do in different places. Kita akan menyampaikan atau menyebutkan apa yang orang-orang lakukan di berbagai tempat atau di tempat yang berbeda. Here are what we will do. Berikut apa yang akan kita lakukan. We will work in groups. Kita akan berlatih atau bekerja di dalam kelompok. First, pertama, we will listen to our teacher reads the examples. Kita akan mendengarkan guru kita membaca contoh-contoh. Nah, perhatikan ya, di sini ada kesalahan, our teachers-nya harus pakai S. Oke, atau kalau teacher-nya satu, berarti read-nya yang harus pakai S. Oke, ini ada kesalahan grammar. That's okay. We will repeat the sentences after the teacher one by one. Kita akan mengulangi kalimat-kalimat setelah guru kita menyebutkan satu demi satu. Second, kedua, we will discuss to plan what to say about the other situation. Kita akan mendiskusikan rencana apa yang ingin kita sebutkan terkait dengan situasi lainnya. Each one of us will write the sentences in our notebooks. Masing-masing kita akan menuliskan kalimat-kalimat di dalam catatan kita. Finally, we will read our situations orally to the class. Terakhir, kita akan bacakan situasi secara oral di depan kelas atau secara lisan. Baik, kita masuk ke berikutnya. We will use a dictionary. Kita bisa gunakan kamus. We will spell the words and use the punctuation marks correctly. Kita akan mengeja kata-kata dan menggunakan tanda baca dengan tepat. We will also say, wait a minute. We will also say each word loudly, clearly, and correctly. Kita juga akan menyebutkan masing-masing kata dengan lantang, jelas, dan tepat. If we have any problems, we will go to our teacher for help. Jika kita memiliki masalah, kita bisa minta bantuan guru kita. Alright, this is the pictures. Gambar 1 dan gambar 2. Pada gambar 1 ini ada seorang bapak dan seorang anak yang lagi melakukan aktivitas. Kemudian gambar 2 hanya ada satu orang anak perempuan dan dia berdiri di depan meja. Kemudian ada makanan dan minuman di depannya. Kira-kira what is she do? Dan kalau yang ini, what are they doing? What is she doing? Jadi belepetan gitu. Nah, pertanyaannya bisa seperti ini ya. Kalau dia jamak berarti what are they doing? Apa yang mereka what are they doing?
Apa yang sedang mereka lakukan? Nah, di gambar ini ya. Ayo, sepertinya apa yang mereka lakukan? Kalau kita lihat, si bapak lagi memompa ini roda mobil. Oke, jadi cara bertanya-nya bisa menggunakan present continuous. Oke, sorry salah. Continuous. Present continuous. Nah, sebelum kita bahas jawaban gambar 1 dan gambar 2, kita bahas dulu present continuous. Present continuous adalah aktivitas yang sedang dikerjakan atau sedang berlangsung. Aturannya subjek diikuti oleh to be diikuti oleh kata kerja ing. Jika dia kalimatnya kalimat positif. Kalau negatif, subjek ditambah to be ditambah not, diikuti oleh not maksudnya, dan diikuti oleh kata kerja ing. Dan kalau bertanya, to be-nya dulu, kemudian diikuti oleh subjek, dan diikuti oleh kata kerja ing. Nah, kalau dia ada bertanya menggunakan WH question, nah, WH question diikuti oleh to be dan kemudian diikuti oleh verb ing. Subjeknya tinggal subjek diikuti oleh verb ing. Nah, murid ibu semuanya, ini adalah aturan membuat kalimat menggunakan present continuous, simple present continuous. Nah, pertanyaan yang di atas, what are they doing? Ini menggunakan pattern yang ini. WH question diikuti oleh to be-nya are dan diikuti oleh subjeknya they, kata kerja ing-nya doing. Artinya, apa yang sedang mereka lakukan. Nah, bagaimana dengan to be ini? To be ini ada aturannya, tergantung subjeknya. Jika subjeknya I, maka to be-nya am. Jika subjeknya she, he, it, maka subjeknya is. To be-nya is. Jika subjeknya they, you, we, maka to be-nya are. I am, she, he, it, is, to be-nya they, you, we, are, to be-nya. Nah, karena ini subjeknya they, maka to be kita pakai adalah are. Nah, kalau begitu, dalam membuat pertanyaan menggunakan present continuous, jangan sampai salah penggunaan to be-nya. Oke, ibu garis supaya nampak perbedaannya. Bagaimana? Sudah mulai paham? Oke, kalau paham, coba kalau begitu kita lihat ini perempuan. Nah, apa yang sedang tiap perempuan lakukan atau kerjakan? Maka pertanyaannya menggunakan apa? Ayo, kalau yang tadi, what are they doing? Karena mereka lebih dari satu, ada 2 orang maksudnya. Kalau perempuan berarti what, bla 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 bla, kata ganti perempuan, she doing. Nah, apa yang harus diletakkan di sini? Ini dia aturannya. WH question ditambah to be. To be untuk subjek she, ini dia she, kita gunakan is. Maka what is she doing? Apa yang dia perempuan sedang kerjakan? Oke, you get it? Nah, kita lihat apa yang dia kerjakan. Nah, ini dia contoh analisis gambar tadi. For examples, Udin is helping his father. Udin sedang membantu ayahnya.
He is pumping the tire. Dia sedang memompa roda. I help my father too. Saya membantu ayah saya juga. Nah, yang kita bahas tadi adalah penggunaan present continuous. Ini adalah subjeknya, ini adalah kata kerja ing-nya. Nah, ingat ya, subjek diikuti oleh to be-nya is, diikuti oleh kata kerja ing. Nah, ini subjek, ini to be, ini kata kerja ing. Udin sedang membantu ayahnya. Nah, ingat, simple present continuous kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia artinya adalah sedang berlangsung. Tapi tidak mungkin kita sebut Udin sedang berlangsung membantu ayahnya, tidak seperti itu. Maka terjemahannya cukup menggunakan kata sedang dalam bahasa Indonesia. He ini adalah kata ganti Udin. Nah, dia sedang is pumping. Nah, inilah to be diikuti oleh verb ing. Oke. Contoh kedua. Tadi seorang anak kecil atau seorang gadis berdiri di depan makanan ya. Makanannya is on the table. Nah, kira-kira dia lagi apa? Amina is having her breakfast. Amina sedang sarapan pagi. Nah, Amina itu orangnya satu, maka menggunakan to be is. Ini kata kerja in. Nah, ingat tadi bagaimana subjek ditambah diikuti oleh to be, ini to be, dan diikuti oleh kata kerja ing. To be-nya mana? Is. Kata kerja ing-nya mana? Having. Nah, gitu. Jadi Amina sedang sarapan pagi. Saya juga sarapan pagi setiap pagi. Nah, kalau ini kenapa tidak pakai having juga? Karena ini bukan lagi kalimat present continuous, tapi simple present. Karena dia selalu mengerjakannya berulang-ulang, ini tandanya. Setiap yang every morning itu adalah present, simple present, bukan present continuous lagi. Oke, sekarang murid ibu kita cobakan gambar yang ini. Ada berapa orang? 3. 1, 2, 3. Berarti kalau dia lebih dari 1 orang, maka subjeknya itu sudah menjadi they, mereka. Mereka lagi apa? Oke, pertanyaannya tadi boleh dengan menggunakan WH question. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Ingat, ini ada to be, ini kata kerjanya ing. Nah, apa yang sedang mereka kerjakan? Kira-kira mereka lagi apa? Berdoa ya. So, kita bisa bilang they are, mereka sedang praying. Ini berdoa, sholat itu sama ya. Mereka sedang, ini kata kerjanya diikuti oleh kata kerja ing. Mereka sedang berdoa before, sebelum, having, anggap ini mereka sedang sarapan pagi ya, having breakfast. Oke. Nah, murid ibu, ada lagi yang harus kamu perhatikan, bahwa jika ada kata seperti before, after, on, above, maka kata kerjanya harus menggunakan kata kerja verb ing. Nah, jadi ini sebagai penandanya. Jadi, apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang berdoa sebelum sarapan pagi. Oke. Gambar kedua nih. Gambar keempat ya, gambar keempat nih. Apa yang dia laki-laki sedang lakukan? Jadi bisa bertanya seperti ini. Oh, sorry. Kita masuk saja. What? Kalau dia satu, maka to be-nya is. What is? Kata ganti untuk laki-laki he. What is he
doing. What is he doing? Apa yang sedang dia laki-laki kerjakan atau lakukan? Nah, ini pakai is ya. Maka jawaban kita subjeknya he. He, ini subjeknya he ya. He is. Kata kerjanya take. Nah, karena dia harus diikuti oleh verb ing menjadi taking. He is taking a bath. Dia sedang mandi. Nah, oke. Kita masuk ke contoh berikutnya. Nah, here we go. Nomor 5. Ini anak perempuan. Kata ganti untuk perempuan adalah she. Nah, kata ganti perempuan itu she. Sekarang kita bertanya dulu, apa yang sedang dia perempuan lakukan? Berarti, what is she doing? Nah, penggunaan to be is. Masih is to be-nya, karena dia perempuan itu orang ketiga tunggal. Dan pakai ing karena kita akan menanyakan apa yang sedang. Berarti present continuous. Apa yang sedang dia perempuan lakukan? Subjeknya she. She is. Nah, lagi apa dia? Lagi membaca buku bahasa Inggris. Membaca bahasa Inggrisnya read. Ditambah akhiran ing, reading. An English book. Dia sedang membaca sebuah buku bahasa Inggris. Nah, to be, ingat, tidak boleh tinggal to be, diikuti oleh verb ing. Read menjadi reading. Oke. Gambar kedua. Ini ada 2 orang. Kalau 2 orang, berarti kata gantinya adalah they. Oke, kalau begitu pertanyaannya apa yang mereka lakukan? What are they doing? Apa yang mereka sedang lakukan? Maka ada 2 orang laki-laki. They are. Sepertinya mereka mengerjakan tugas bahasa Inggris ya. They are doing, kata kerjanya do menjadi doing. Doing homework. Mereka sedang mengerjakan tugas. Atau bisa juga they are doing an English assignment. Mereka sedang mengerjakan tugas bahasa Inggris. Nah, kalau disebut pakai nama boleh. Misalnya, what are Andi and Tono doing? Andi and Tono are doing homework. Atau Andi and Tono are doing an English assignment. Oke, kita masuk ke gambar nomor 7. Ini seorang gadis, anak perempuan. Kalau dilihat dia lagi pegang bantal guling atau bolster, dan ini ada blanket. Kira-kira dia ini lagi merapikan tempat tidur ya, bukan mau tidur ini. Nah, sekarang kita bertanya, kalau dia perempuan, maka kata gantinya adalah, kita tarik ke sini supaya nampak. Oke, kata gantinya adalah she. Maka pertanyaannya, what is she doing? Apa yang dia perempuan sedang kerjakan? Mau ganti dengan nama boleh. What is Rani doing? Apa yang sedang Rani lakukan? Yang terpenting adalah kata kerjanya diikuti oleh verb ing dan jangan lupa menggunakan to be tergantung pada subjeknya. Oh my god. This one. Apa yang dia sedang kerjakan atau apa yang Rani sedang kerjakan?
So, kita ganti dia, she is. Nah, merapikan tempat tidur bahasa Inggrisnya adalah make a bed. Nah, make bukan membuat tempat tidur artinya ya, tapi merapikan tempat tidur. Make a bed. Nah, ada yang salah kah di sini? Ada. Ini dia yang salah. Karena dia sedang merapikan tempat tidur, maka kata kerjanya harus menggunakan verb ing. Make menjadi making. Nah, making a bed. Oops, ada yang salah di sini. Making a bed. Nah, ini di bahasa Inggrisnya. Merapikan tempat tidur. She is making a bed. Dia sedang merapikan tempat tidur. Oke, gambar 8. Ada 3 orang, satu keluarga lagi menonton TV. So, bisa kita tanyakan what are, karena dia lebih dari satu, kata gantinya they. What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? Maka jawabannya they are doing, they are, kata kerjanya menonton, watch, ditambah akhiran ing, watching. They are watching television or they are watching TV. Nah, to be-nya are karena subjeknya they. Watch kata kerjanya ditambah akhiran ing menjadi watching. So, murid ibu yang terpelajar, ini hanya beberapa contoh. Kamu bisa juga memberikan tambahan informasi terkait dengan gambar yang ada di sini. Bisa juga, what are they doing? They are watching television and they are happy. Dan mereka bahagia. And they are happy. Nah, kita bisa menambahkan informasi lanjutnya. Kalau ini bukan simple present continuous lagi, tapi ini adalah simple present menggunakan nominal sentence. Nah, nanti kita bahas lebih detail penggunaan nominal sentence ini di video berikutnya. Oke, murid ibu yang terpelajar, bagaimana? Sudah mulai paham materi tentang simple present continuous atau present continuous? Nah, jika tidak paham, silakan tinggalkan komentar atau pertanyaan di kolom komentar. Oke, sekian dulu penjelasan tentang materi ini. Sampai jumpa for the next video. Assalamualaikum.